Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja tanggal 12 bulan 10 tahun 2021. Bacaan kita pada pagi ini dari Mazmur 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Bapa, karena kami tahu dan kami yakin bahwa Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang terus peduli dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami untuk kami lalui bersama. Kami mohon Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada pagi ini boleh kami jadikan sebagai suluh dan pedoman untuk menjalani hidup karunia-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama ini, kami mau diajak untuk terus mendekatkan diri dan mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nantikan, ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak aku buka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu.
Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini, tolonglah aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita pernah atau bahkan sering mendengar ada orang lain meminta tolong, atau mungkin juga kita sendiri pernah meminta tolong kepada orang lain. Jika kita minta tolong dan ada yang menolong, maka betapa senangnya hati kita. Perikop kita kali ini mengisahkan pemazmur yang dalam hal ini adalah Daud, di mana dalam penderitaannya ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Daud meminta kepada Tuhan agar mendapat belas kasih dari Allah atas pergumulan yang Daud alami. Di ayat 13-14, Daud memohon kepada Tuhan agar mendengar doanya yang datang, minta tolong agar Tuhan peduli akan penderitaan yang menimpa Daud. Bahkan Daud memohon agar dirinya tidak mati terpisah dari Allah dan kemurahannya. Daud juga mendoakan agar Tuhan memberi kesadaran akan jangka hidupnya yang begitu singkat di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita merasa atau sudah tidak berdaya lagi dalam menghadapi badai hidup di dunia ini. Misalnya masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Jangan takut, tetapi marilah kita meneladani Daud yang dalam pergumulan hidupnya datang memohon belas kasih Tuhan untuk membuka jalan baginya agar dilepaskan dari pergumulan hidup yang dihadapinya. Marilah kita datang kepada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam menghadapi pergumulan hidup yang kita alami. Dalam Injil Matius 11 ayat 28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di sini Yesus Kristus sendiri yang menawarkan kepada kita agar datang kepadanya, dan Dia akan memberi kelegaan kepada orang yang berbeban berat. Yesus Kristus yang adalah penolong kita selalu sedia menolong umatnya yang datang minta tolong kepadanya. Karena itu, marilah dengan keyakinan yang sungguh kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kita agar segala pergumulan hidup yang kita alami kita boleh lalui, karena Tuhan sendiri yang memberi kelegaan kepada kita. Tuhan sendiri yang memberi kemampuan kepada kita menunjukkan jalan keluar agar masalah-masalah yang kita hadapi boleh kita lalui dengan baik hanya karena kita berserah kepadanya. Tidak ada dalam diri kita kemampuan untuk melalui pergumulan itu tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu, andalkanlah Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita dan jangan kita jauh daripadanya. Marilah kita terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus terus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu, sehingga pada saat ini firman-Mu boleh meneguhkan lagi kami bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu ini sungguh banyak tantangan-tantangan hidup yang kami alami, tetapi ada jaminan dari Tuhan kami Yesus Kristus bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar, karena janji-Mu bahwa setiap orang yang berkeluh kesah jika datang kepadamu akan mendapat kelegaan. Tuhan, kami mohon Engkau terus menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan ajarlah kami Tuhan untuk terus menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat-Mu, memberkati segala rencana dan kerinduan jemaat-Mu, agar hidup dan kehidupan jemaat-Mu terus terberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini, agar bangsa dan negara kami tetap dalam keadaan aman dan damai, dan kami pun boleh aman dan damai untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Dan juga kami terus menopang dalam doa akan pemerintah-pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Berikan hikmat bijaksana agar mereka boleh memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Orang tua kami yang dalam usia lanjut, Tuhan kasihani mereka. Engkau terus menguatkan iman percayanya. Anak-anak kami, baik dalam pendidikan, baik dalam mencari pekerjaan, pun di dalam keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkati, agar mereka terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan apa yang mereka cita-citakan boleh terwujud karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan, keterbatasan, dalam berbagai masalah, kasihani mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau terus menopang hidupnya, dan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkati juga pemberita-pemberita firman-Mu di muka bumi, agar semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Tuhan, peperangan terjadi di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana. Tuhan, kasihani saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan tersebut. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, orang tua saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, Engkau mengasihani mereka. Engkau berkenan memberkati semua perawatan, semua obat-obatan yang diberikan kepadanya, agar menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus beranugerah atasnya. Dan apapun yang akan kami kerjakan di dalam penyertaan Tuhan. Dan bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Bapa di surga, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sambut kami yang datang bermohon di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian Gereja Toraja pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tetap ikuti protokol kesehatan agar kita tidak terpapar virus corona.